Halo, selamat malam. Ketemu lagi ngopi bareng bersama Ujang Rawing. Saya akan bahas tentang cipta uang atau kadunian. Ya, ini kelanjutan yang sudah saya utarakan. Mungkin sekarang akan saya lebih jelas lagi atau memperjelas. Di dalam ilmu kauruh ini jangan dilihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah siapa yang disampaikan. Sebab ada dua jalan. Ada orang cari kepuasan dengan dunianya, atau ada juga yang mencari kepuasan dengan batinnya. Tapi Andum Kawruh ini bukan bahas itu, tetapi bahas masalah Andum Kawruh itu adalah berbagi pemahaman. Di sini saya akan memperjelas tentang Andum Kawruh itu, bagaimana dengan cipta uang dalam 10 hari, dalam 5 hari, 10 sekon atau 10 detik. Bagaimana caranya? Kurang lebihnya udah pernah saya sampaikan di bab-bab awal atau bab pertama. Jadi di waktu kita mencipta sesuatu itu, ciptalah dan pikiran kita jangan sampai mengganggu, tapi dicipta sampai ke dalam hati, sampai benar-benar tergambar oleh hati kita. Karena kalau tergambar oleh pikiran, pikiran itu datangnya adalah terbantu dari panca indera. Panca indera itu justru akan membantu pikiran, akhirnya akan justru malah merusak, akan terbayang kemana-mana pikiran kita. Jadi untuk lebih jelasnya, di sini harus mencipta sampai benar-benar tergambar oleh hati. Jadi cara mencipta yang baik itu adalah kalau sudah tergambar di dalam hati minimal 10 menit ya, dalam sehari semalam, atau sekali praktek bisa 12 sekon atau 14 sekon, atau dengan kata arti 14 detik minimal, syukur bisa lebih. Setelah nyipta itu jangan sampai ada pikiran-pikiran yang keganggu oleh apapun. Kebayang kemana-mana, jangan sampai itu terjadi. Terus di saat nyipta itu kita jangan berpikir bahwa uang itu datang dari langit atau Tuhan kasih jatuh dari langit. Tidak seperti itu. Tetapi dengan cipta ini bisa melalui di dalam pekerjaan kita, sesuai dengan pekerjaan kita, itu cipta uang atau narik uang, itu seperti itu. Atau bisa lewat tangan relasi, atau lewat tangan teman-teman, atau tangan bos. Intinya tetap lewat tangan seseorang, bukannya gaib. Dan cipta itu kalau misalkan di dalam 5 hari, minimal 5 hari, sampean belum kelaksana atau belum hasil, bisa diulangi lagi sampai 5 hari lagi, atau jadi 10 hari. Karena buat orang yang awal itu dasar-dasar ciptanya belum ada, harus mempunyai dasar cipta supaya kuat. Nah, cipta supaya kuat itu seperti apa? Cipta yang kuat ini adalah harus dibantu dengan pernapasan. Misalkan begini pernapasannya itu.
tarik dulu, keluar dulu dari lubang hidung kiri ini seperti ini. Terus tarik, tahan sekuatnya, terus berganti, keluar dari lubang kanan, terus tarik lagi sekuatnya, tahan sekuatnya, nah lepas. Dan ini kalian harus lakukan 7 kali. 7 kali berarti kiri 7, kanan 7, jadi 14. Dan ini lakukan selama 20 hari. Nah, ini untuk apa? Ini untuk memperkuat daya cipta kalian supaya badan itu juga segar dan fresh. Bangun tidur fresh, jadi sehat. Satu, yang keduanya bisa membantu daya ingat kalian supaya misalkan supaya benar-benar tersimpan di dalam hati. Karena manusia sekarang ini kebanyakan berpikir ini belum kelar, sudah mikir yang lain-lain. Dan ini nggak bisa. Dan untuk olah cipta harus satu fokus sampai selesai, benar-benar sampai sukses. Dan itu harus diolah dan harus diperjuangkan. Dan ini kalau misalkan sudah kuat, olah angin sudah benar, olah napas sudah benar, ciptanya sudah benar, tidak akan lama ini akan menghasilkan dan akan berhasil. Tetapi setelah berhasil ini, jangan sampai lupa daratan atau oleng atau goyah. Misalkan, bersyukur kepada Tuhan, menurut keyakinan masing-masing, itu tetap harus ada. Nah, terus kita juga sesuai niat, dibelanjakan kepada benar. Kenapa harus begitu? Supaya kalian di saat mencipta lagi di waktu lain, supaya lebih mudah lagi. Karena kalau sudah terbiasa olah pikir atau olah cipta, nanti kesananya justru akan lebih mudah. Tapi kalau dengan kesuksesan atau dengan keberhasilan kalian akan goyah, maka kesananya kalian akan kembali ke awal, akan menjadi kesulitan lagi, dan justru akan lebih sulit dari yang sudah. Olah cipta ini selain bisa untuk tarik uang, bisa untuk yang lain-lain. Cuman tentu saja ada dasarnya juga, ada lain-lainnya juga, pasti ada persyaratan yang lain juga yang perlu kita latih. Tapi olah cipta ini cukup sampai di sini saya jelaskan. Mungkin di bab lain juga sudah ada, sudah pernah saya utarakan. Ini hanya untuk memperjelas saja supaya kalian lebih jelas. Karena banyak kita kan nih selalu belum jelas, selalu bertanya-tanya kenapa, apa iya, apa mungkin kita bisa mencipta uang atau tarik uang dengan 14 sekon atau dalam 5 hari. Kadang-kadang manusia itu masih bertanya dan selalu berpikir siapa yang menyampaikan dan siapa yang berkata. Masih berpikir seperti itu. Saya ulangi lagi, jangan dilihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Karena Andum Kauro itu tujuannya hanya berbagi pemahaman, karena kita punya dunia yang berbeda, punya kepuasan yang berbeda. Mungkin Anda bisa puas dengan dunia Anda, dan sebagai kami mungkin juga bisa puas dengan dunia kami. Cukup sekian olah cipta, semoga bermanfaat buat kalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.